got so motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come. I got 3 old guys, I'm wild. Pada pembakaran kertas ini terdapat perbedaan bentuk dan ukuran partikel yang dihasilkan. Kira-kira seperti apa ya? Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak adalah Kak Resti. Pada video sebelumnya, kita telah belajar mengenai reaksi kimia, mulai dari ciri-ciri reaksi kimia, penyetaraan persamaan reaksi kimia, perbedaan antara reaktan dan produk, serta hubungan antara reaksi dalam persamaan kimia terhadap jumlah mol. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor laju reaksi. Ada berapa aja sih faktor-faktor laju reaksi itu? Penasaran bukan? Yuk simak video ini. Pada topik sebelumnya, kita telah belajar mengenai definisi laju reaksi. Kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Tujuan pada pembelajaran ini yaitu melalui pembelajaran berbasis Problem Based Learning atau PBL, peserta didik memiliki kemampuan memahami faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi dan mengembangkan nilai karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, serta gotong royong selama proses pembelajaran. Kita akan mengingat terlebih dahulu ya, apa sih itu laju reaksi? Laju reaksi menyatakan laju berkurangnya jumlah reaktan atau bertambahnya jumlah produk dalam satuan waktu. Laju reaksi terjadi jika konsentrasi reaktan berkurang akibat bereaksi. Dalam laju reaksi, besaran yang digunakan adalah molaritas. Berikut adalah grafik laju reaksi perubahan konsentrasi produk dan konsentrasi reaktan terhadap waktu. Sumbu X atau produk menyatakan waktu, dan sumbu Y atau reaktan menyatakan konsentrasi. Laju sendiri memiliki kaitan dengan waktu. Nah, apabila waktu yang dibutuhkan singkat, maka lajunya akan semakin besar. Sebaliknya nih, jika waktu yang dibutuhkan panjang, maka laju tersebut akan semakin kecil. Artinya, laju berbanding terbalik dengan waktu. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Pada gambar A adalah pembakaran kertas lembaran, dan gambar B adalah pembakaran buku. Pada gambar tersebut, tentu pembakaran kertas lembaran akan lebih cepat dibandingkan dengan buku. Kertas lembaran memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan buku yang bagian dalamnya padat. Luas permukaan yang lebih besar ini memungkinkan lebih banyak molekul oksigen yang berkontak dengan permukaan kertas, sehingga reaksi pembakaran dapat berlangsung lebih cepat. Pembakaran yang lebih cepat pada kertas lembaran juga dapat menghasilkan partikel abu yang lebih halus. Berdasarkan teori tumbukan, cepat lambatnya laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Sebelumnya, perhatikan terlebih dahulu video ini ya. Menurut data, 7 dari 10 orang di dunia memiliki penyakit MAH. Biasanya, penyakit MAH ditandai dengan nyeri pada ulu hati karena naiknya asam lambung. Penyebabnya ada berbagai macam, seperti stres, mengkonsumsi makanan berminyak, asam, pedas, kafein, dan juga minuman bersoda. MAH juga dapat beresiko fatal loh. Paling parah dapat menyebabkan komplikasi seperti tukar lambung, gastritis atrofi, anemia, dan juga kanker. Maka dari itu, sebelum parah, yuk kita obati. Ada 2 tipe jenis obat-obatan yang berguna untuk meredakan nyeri pada MAH, yaitu yang berbentuk tablet dan yang berbentuk cair.
reaksi pada lambung tentunya juga akan berbeda. Untuk yang obat tablet, setelah dikonsumsi dan masuk ke dalam lambung, perlahan akan terbelah dan mulai terurai sedikit demi sedikit, yang akhirnya akan menghentikan produksi asam pada lambung serta menetralkan kembali kondisi lambung seperti sedia kala. Sedangkan untuk obat yang cair akan lebih cepat bereaksi di dalam lambung, karena setelah dikonsumsi dan masuk ke dalam lambung, obat MAH dalam bentuk cair ini akan lebih mudah diserap dan lebih cepat menyeimbangkan pH lambungnya asam. Karena bentuknya yang berbeda, proses kemampuan tubuh dalam menyerap obat MAH akan berbeda pula. Jadi, pada dasarnya, obat MAH cair ataupun tablet sama-sama dapat membantu meredakan MAH. Ayo sama-sama kita menjaga lambung agar tetap sehat, karena lambung tentunya memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem pencernaan. Berdasarkan video tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis obat MAH, yaitu berbentuk tablet dan cair. Jika pada obat tablet setelah dikonsumsi dan masuk ke dalam lambung, perlahan akan terbelah dan terurai sehingga akan menghentikan produksi asam lambung dan menetralkan kondisi lambung seperti semula. Sedangkan pada obat cair akan lebih cepat bereaksi di dalam lambung karena setelah dikonsumsi dan masuk ke dalam lambung, obat MAH akan lebih mudah diserap dan lebih cepat menyeimbangkan pH lambung yang asam. Jadi, jika terdapat obat MAH tablet yang dikunyah terlebih dahulu dengan obat MAH tablet yang langsung diminum, manakah yang lebih cepat larut dalam lambung? Untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut, yuk kita belajar bersama-sama terkait faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi. Zat yang konsentrasinya besar akan mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih rapat dibandingkan zat yang konsentrasinya rendah. Partikel yang susunannya lebih rapat akan lebih sering bertumbukan dibandingkan dengan partikel yang susunannya renggang, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi akan semakin besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi reaktan berbanding lurus dengan laju reaksi. Semakin besar konsentrasi reaktan, maka akan semakin banyak jumlah partikel dalam suatu zat, sehingga partikel yang saling bertumbukan akan semakin banyak dan reaksi berlangsung lebih cepat. Yang kedua ada luas permukaan. Luas permukaan adalah luas bidang sentuh tempat terjadinya reaksi antara dua reaktan. Luas permukaan berbanding lurus dengan laju reaksi. Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh ukuran partikel zat. Jadi, semakin luas permukaan bidang sentuh zat yang bereaksi akan mempermudah terjadinya tumbukan efektif yang menyebabkan terjadinya reaksi kimia sehingga mempercepat laju reaksi. Yang ketiga ada suhu. Kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena dengan kenaikan suhu akan menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Gerakan ini menyebabkan energi kinetik partikel-partikel akan bertambah sehingga semakin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif. Dengan demikian, akan semakin banyak partikel-partikel yang bereaksi. Suhu berbanding lurus dengan laju reaksi, di mana semakin tinggi suhu, maka semakin besar energi kinetik rata-rata partikel reaktan, sehingga semakin banyak molekul yang mencapai energi aktivasi dan mempercepat laju reaksi. Yang keempat ada katalis. Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat terjadinya reaksi. Fungsi katalis adalah menurunkan energi aktivasi, sehingga jika ke dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, maka reaksi akan lebih mudah terjadi dan lebih cepat, karena jumlah tumbukan akan bertambah lebih banyak. Hal ini disebabkan karena zat-zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasi. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita telah mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi laju reaksi, yaitu ada konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Jadi dapat disimpulkan bahwa keempat faktor tersebut sebanding dengan laju reaksi.
di mana semakin besar luas permukaan, semakin tinggi suhu, semakin besar konsentrasi, dan semakin banyak katalis, maka laju reaksi yang dihasilkan akan semakin cepat. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham kan ada apa saja sih faktor-faktor laju reaksi itu? Laju reaksi ini banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa aja sih aplikasi laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari? Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa!